Pengadilan Negeri Depok kelas 1A mengalami kendala di sistem elektroniknya, yang menyebabkan misinformasi antara majelis hakim dan para tergugat. Saat sidang memasuki pembuktian pihak penggugat terjadi beberapa kali penundaan. Hal itu membuat kuasa tergugat kesal, pasalnya majelis hakim sudah menjadwalkan persidangan di tanggal yang sudah ditentukan. Penundaan berulang kali itu dipertanyakan kuasa hukum tergugat Desi Desturi SH, MH, dan Salindro Adianto SH, MH, di mana penundaan sidang tanpa ada catatan atau pemberitahuan seperti persidangan pada umumnya. Agenda hari ini dijadwalkan oleh ketua majelis itu pembuktian penggugat. Tapi ternyata di ruang persidangan penggugat belum siap dengan bukti-buktinya. Maka ditunda kembali pembuktian tergugat itu di tanggal 7 November, di hari Kamis pekan. Dan sekaligus untuk sidang konvensional masalah konfirmasi dan klarifikasi atas keberatan dari pihak tergugat masalah jadwal persidangan. Tadi mungkin para media sudah mendengarkan keterangan dari ketua majelis. Dia sudah memberikan keterangan konfirmasi dan klarifikasi atas keberatan kita dengan alasan mungkin ikut atau linknya dia yang tidak sinkron seperti itu. Tapi sesuai yang kita konfirmasi dan klarifikasi di perangkatnya pengadilan itu jelas sama dengan yang diagendakan di ruang persidangan. Tapi menurut catatan hakim tidak sama. Menurut catatan hakim di linknya beliau, gitu. Padahal kan kode itu bisa buka, tergugat bisa upload, penggugat bisa upload, itu yang punya kode hanya ketua majelis. Ini harusnya sidangnya memang kapan dimulai? Sidang kalau untuk di ruang persidangan memang hari ini. Nah, yang sidang yang kita konfirmasi untuk tanggal-tanggal yang kemarin itu sidang jawab menjawab. Ada jawaban tergugat, ada replik penggugat, ada duplik tergugat. Seperti itu. Artinya itu sudah berjalan ya, replik duplik sudah berjalan. Cuman yang kita klarifikasi dan konfirmasi masalah untuk waktu tanggal yang sudah dijadwalkan oleh ketua majelis di ruang persidangan itu tidak sinkron. Gitu. Ada perubahan sampai 3 kali perubahan. Nah, itulah yang tidak ada pemberitahuan atau catatan ke pihak tergugat. Itu yang perubahannya itu mundur sampai 3 kali, yaitu agendanya penggugat. Maka di situ kami keberatan atau kami sedikit bingung gitu. Karena kan bisa kita upload itu sebagai kuasa hukum itu ketua majelis yang punya kode. Gitu. Berarti kan penggugat bisa mengupload dengan dibuka kode oleh ketua majelis linknya. Berarti kan ada konfirmasi di situ atau dia belum siap di tanggal yang sudah dijadwalkan sehingga mundur. Nah, mundurnya itu yang menurut kami agak janggal itu mundurnya sampai 3 kali perubahan. Kan biasanya itu ada catatannya, ada pemberitahuan ya. Nah, karena ini tidak ada. Nah, itu yang tidak ada. Seharusnya kan di kolom link ikut itu kan nyambung langsung ke Mahkamah Agung, bukan ke pengadilan tingkat pertama itu di sini saja. Nah, itu tidak ada. Padahal kolom catatan itu sudah jelas dan paham semua ketua majelis, baik pun kuasa hukum gitu. Ketika kita ada mau maju mundur gitu, agenda ada di situ, disediakan kolom catatan pemberitahuan. Sidang yang akhirnya ditunda pada tanggal 11 November tahun 2024 menurut Desi awal perkara sebenarnya sengketa waris yang kemudian kliennya digugat dengan tuduhan perbuatan melawan hukum dengan nomor perkara 277 PDT D 2024. Dalam kasus ini, pihak penggugat, yakni Ahmad Yunaidi dan Ibu Kesi, yang diwakili oleh kuasa hukum Nurul Islam, menuntut ganti rugi sebesar 15 miliar rupiah terhadap para tergugat. Kami posisi sebagai tergugat, tapi pada intinya pokok perkaranya itu waris, waris sehingga meraja ke PMH ini seperti itu. Bahkan penggugatnya ahli waris juga. Ahli waris. Ya, jadi beberapa ahli waris yang pecah sehingga ada penggugat, ada tergugat. Pokok perkara permasalahannya itu pokok perkara waris. Berarti yang digugat ini digugat apanya, Mbak? Nah, yang digugat ini tidak masuk ke topik gugatan warisnya, tidak ada pokok warisnya. Jadi perbuatan melawan hukum, gitu. Yang kami sebagai tergugat di situ ada poin intinya perbuatan melawan hukumnya kami harus mengganti rugi sebesar 15 miliar dan dia menuangkan poin bahwa kliennya stres dikarenakan kami somasi awalnya seperti itu.
Nah, terus dia merasa sudah rugi dengan membayar kuasa hukum sekian ratus juta seperti itu. Ahli waris ini antara anak tiri sama anak kandung. Gitu. Cuman anak kandung sudah meninggal, jadi yang tersisa sekarang suami dan saudara-saudara kandung pewaris. Awal mulanya itu seharusnya kami yang mau menggugat waris, gitu, karena pokok permasalahannya kan waris seperti itu. Tapi ketika baru di perjalanan kami ajak musyawarah dan mufakat secara kekeluargaan, mereka tidak menerima secara kekeluargaan, maka itu kami sebagai upaya hukum dari kuasa hukum lanjut ke secara yang secara resmi, yaitu kami menyurati pakai surat yaitu somasi. Nah, disitulah mereka keberatannya karena kami somasi. Isi somasinya tetap kami mengajak untuk ketemu musyawarah dan mufakat seperti itu. Di situ ada progres. Mereka mewakilkan dengan lawyer dan ada progres di situ, ketemu angka-angka pembagian. Makanya ini sedikit yang menurut kami pandangan kami sedikit janggal. Kok dilarikan ke PMK seperti itu? Apakah ini cuma sekedar langkah mereka untuk mengekip biar kami tidak bisa masuk ke langkah-langkah itu, gitu? Atau hanya penundaan saja buat mereka? Gitu. Dikarenakan objek dan surat objek sertifikat tersebut dipegang oleh pihak penggugat. Penggugat melakukan atau mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dianggap dari pihak Pak Jajang dan Pak Jarkasi ini melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu merugikan mereka. Dengan adanya somasi dari kita, membuat penggugat ini stres dan berpikiran, jadi pikirannya terlalu membuat jadi sakit lah seperti itu. Maka mereka mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan tuntutan 15 miliar ditambah 120 juta biaya pengacara gitu. Dan kami sudah menjawab secara resmi bahwa gugatan tersebut tidak realistis dan kami justru mensomir, menggugat balik. Mereka harus bisa membuktikan betulkah mereka stres, sakit gitu kan, dibuktikan dengan adanya nanti surat dari psikiater, dari psikolog gitu. Kami mensomir mereka, menggugat balik supaya mereka membuktikan itu, dan dibuktikan hari ini ternyata pembuktian mereka belum siap gitu. Kami masih menunggu seperti itu.